Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang menolak anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan pemerintah Kota Tanjung Pinang. DPRD menilai peruntukan APBDP Pemko Tanjung Pinang tak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Badan Pengusahaan Batam akan mengkaji ulang tarif progresif uang wajib tahunan Otorita Batam yang terus mengalami kenaikan 4% tiap tahun. Wilayah Ternate, Maluku Utara diguncang gempa bumi magnitudo 4,7 pada pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah pada Senin kemarin. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Endini, inilah U-News lengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjung Pinang menolak anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan pemerintah Kota Tanjung Pinang. DPRD menilai peruntukan APBDP Pemko Tanjung Pinang tak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, Novaliandri Fatir mengatakan, tidak terjadi kesepakatan antara DPRD Tanjung Pinang dan Pemko Tanjung Pinang mengenai APBD perubahan Kota Tanjung Pinang. Menurutnya besaran APBDP Pemko Tanjung Pinang cukup baik karena mencapai 1,8 triliun rupiah. Akan tetapi Pemko Tanjung Pinang tidak meletakkan perunturan anggaran tersebut dengan benar, yakni untuk jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi, serta penanganan COVID. Ya, item-item tersebut tidak ada, yang ada hanya penanganan COVID, penanganan untuk kesehatan. Nah, sementara untuk pemulihan ekonomi dan jaring sosial mereka tidak masukkan. Ia mengaku tidak mengetahui alasan Pemko Tanjung Pinang tidak memasukkan anggaran tersebut untuk kedua aspek lainnya. Selain itu, DPRD Kota Tanjung Pinang juga menyoroti hasil refocusing sebelumnya. Fatir menjelaskan, Pemko Tanjung Pinang telah melakukan 2 kali refocusing anggaran. Namun nominal kedua refocusing itu tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 17. Kami ingin melihat apakah refocusing 1 ini, refocusing 2 ini sesuai dengan peruntukannya. Dan kami melihat itu tidak sesuai. Karena ya BTT saja masyarakat ini tidak sangat menantikan uluran tangan dari pemerintah. Nah, ini kenapa pemerintah tidak mau menggunakan anggaran ya untuk bersentuhan langsung pada masyarakat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Badan Pengusahaan Batam akan mengkaji ulang tarif progresif uang wajib tahunan Otorita UWTO Batam yang terus mengalami kenaikan 4% tiap tahun. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya akan mengkaji kenaikan tarif progresif UWTO yang dikeluhkan pengusaha di Batam. Rudi menjelaskan, aturan kenaikan UWTO merupakan aturan dari Kepala BP Batam terdahulu. Sehingga Rudi memastikan akan mengakomodir keluhan tarif UWTO yang terus mengalami kenaikan 4% tiap tahun. Ia juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Deputi 3 BP Batam, sehingga diharapkan pembahasan tarif UWTO ini dapat berujung solusi terbaik. Namun jika tidak, maka Rudi akan merubah aturan tersebut dengan mengeluarkan peraturan baru menggantikan aturan tersebut. Karena pertanyaan udah robah lagi. Apakah turun-temurun? Iya, Pak. Saya hanya pakai suku aja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamudin, UTV mengabarkan. Wilayah Ternate, Maluku Utara diguncang gempa bumi magnitudo 4,7 pada pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah pada Senin kemarin. Wilayah Ternate, Maluku Utara diguncang gempa bumi magnitudo 4,7 pada pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah pada Senin kemarin.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, lokasi gempa terjadi pada 1,04 lintang utara, 126,96 bujur timur. Pusat gempa berada di laut 54 km barat Laut Ternate. BMKG juga mencatat getaran gempa dirasakan di wilayah Ternate pada skala 3. Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap gempa bumi susulan. Dari hasil analisis BMKG, jika memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenter, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi kedalaman dangkal yang diakibatkan adanya aktivitas subduksi Laut Lempeng Maluku. Dari Ternate, Maluku Utara, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Sejumlah karyawan PT Tanjung Pinang Makmur Bersama, badan usaha milik daerah melapor kepada Satuan Reserse Kriminal lantaran mereka merasa dirugikan atas perjanjian kerjasama BUMD Tanjung Pinang dengan sejumlah pihak terkait pembelian rumah karyawan. Sejumlah karyawan PT Tanjung Pinang Makmur Bersama, badan usaha milik daerah Tanjung Pinang, merasa dirugikan atas perjanjian kerjasama antara BUMD Tanjung Pinang dengan sejumlah pihak terkait pembelian rumah karyawan. Mantan karyawan BUMD Tanjung Pinang Mulyadi mengatakan, ia dan rekan-rekannya yang masih berstatus karyawan BUMD Tanjung Pinang merasa dirugikan atas kerjasama antara BUMD dengan Bank Banten dan Bank Jawa Barat Cabang Tanjung Pinang, serta PT Safsafa Tapak Gemilang terkait pengadaan rumah. Menurutnya terdapat kejanggalan dalam transaksi pembelian rumah di perumahan Citra Pelita 8 km 9 itu. Itu tidak sesuai dengan akte jual beli. Dengan harga yang disepakati 146 juta, nyatanya di akte jual beli kita hanya membayar 126 juta. Dan ada canggungan di 20 juta, kelebihan di 20 jutanya itu. Itu yang saat ini kita minta atau kita tuntut masalah kelebihan dari pembelian rumah. Sejalan dengan itu, Mulyadi juga menilai terdapat kejanggalan pada perjanjian kerjasama antara BUMD dan juga Bank BJB. Mulyadi melihat perjanjian Bank BJB dan BUMD hanya sebatas menyediakan jasa kredit. Akan tetapi, selepas karyawan menggadaikan surat keputusan atau SK-nya, Bank BJB justru melakukan pemblokiran uang nasabah tanpa sepengetahuan dirinya selaku nasabah. Kalau dari pihak Bank BJB-nya kemarin, kita menurut kami tidak sesuai dengan perjanjian. Yang awalnya dibilang BJB hanya menyediakan kredit saja, nyatanya uang kita diblokir nih, totalnya 146 juta. Diblokir maksudnya artinya apa? Dibekukan untuk pembelian rumah. Yang uang gadai SK itu ya? Iya, yang uang gadai SK itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Warga desa Tegalwaru mengeluhkan kondisi air sumur dan Sungai Cilamaya yang tercemar oleh limbah pabrik di bantaran Sungai Cilamaya. Kondisi air sumur dan Sungai Cilamaya tercemar oleh limbah pabrik yang beroperasi di bantaran Sungai Cilamaya. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Pecinta Lingkungan lantas meninjau pabrik berinisial ABB di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang tersebut. Menurut Wagub, sebelumnya pabrik tersebut telah diberi teguran, namun teguran tidak diindahkan sehingga pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup sementara aktivitas pabrik tersebut. Penutupan pabrik melibatkan pemerintah Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta karena Sungai Cilamaya melintasi ketiga daerah tersebut. Dan ternyata masih ada pelanggaran-pelanggaran, termasuk hari ini kategorinya termasuk pelanggaran berat. Maka hasil komunikasi kami dengan Dinas Lingkungan Hidup, Polisi Lingkungan Hidup, dan juga dengan Dinas Kabupaten setempat bersepakat untuk hentikan sementara operasionalnya, bukan ditutup ataupun dicabut, tapi hentikan sementara.
UU juga mengungkapkan penutupan hanya diberlakukan sementara waktu, mengingat banyaknya karyawan yang bergantung pada operasional pabrik tersebut. Sehingga pemerintah pun meminta pabrik di sekitar bantaran Sungai Cilamaya untuk membuat instalasi pengolahan air limbah dan tidak membuang limbah secara langsung ke sungai. Dari Karawang, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Anggota DPRD Kabupaten Bawalemo Gorontalo Resvin Pakaya dipanggil pihak berwajib setelah mengamuk di Bandar Jalaluddin, Gorontalo. Ia mengamuk lantaran menolak dites antigen. Video anggota DPRD Gorontalo Resvin Pakaya mendadak viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit 50 detik itu, anggota DPRD Bawalemo ini terekam tengah mengamuk. Ia menolak dites antigen di Bandara Jalaluddin, Gorontalo. Resvin diketahui baru saja tiba dari Makassar mengajak seluruh penumpang agar menolak dites rapid antigen. Resvin Pakaya, anggota DPR Kabupaten Bawalemo. Resvin yang merupakan kader Nasdem mengaku heran karena harus dites antigen kembali. Padahal menurutnya sebelum keberangkatannya menuju Gorontalo, ia telah menjalani tes usap PCR. Satgas COVID-19 Gorontalo akhirnya melaporkan Resvin ke polisi, dikarenakan aksinya yang mengamuk dan menolak tes antigen dianggap sebagai tindakan melawan petugas. Masih berlaku itu swab kalian, masih berlaku 2 kali 24 jam. Ayo keluar. Kita dibodohi. Kalau udah 3 hari monggo swab lagi. Ini masih berlaku 2 kali 24 jam. Ayo keluar. Kalau yang mau swab silakan. Yang nggak swab silakan keluar. Bilang usia ini Resvin Pakaya bilang. Satgas COVID-19 Provinsi Gorontalo juga melaporkan dengan alasan adanya aksi penghasutan yang dilakukan Resvin kepada penumpang lain agar menolak dites antigen. Zuriat Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepri meniadakan syarat wajib antigen bagi pelaku perjalanan yang sudah menjalani vaksinasi sebanyak 2 kali. Aturan ini menunjukkan dampak peningkatan jumlah penumpang feri antar pulau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, penumpang perjalanan domestik di Kepri tidak harus melakukan tes antigen apabila telah menjalani vaksinasi hingga dosis kedua. Ketentuan itu berlaku untuk perjalanan antar kabupaten atau kota dengan moda transportasi laut, darat, dan udara. Sudah dibuat sudah diedarkan. Gitu. Yang penting mereka sudah ada bukti vaksin dosis 2 dosis baru boleh jalan. Kalau 1 saja belum boleh, dia mesti vaksin kan itu antisipasi. Sementara bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang baru mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis pertama, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan hasil negatif tes PCR. Sejak diberlakukannya aturan ini, jumlah penumpang di Pelabuhan Telaga Punggur Batam, Kepulauan Riau mengalami peningkatan drastis. Kepala Satuan Kerja Terminal Pelabuhan Domestik Telaga Punggur, Suherman mengatakan, sejak diberlakukannya aturan baru ini, pihaknya menambah trip keberangkatan dari Batam menuju Tanjung Pinang. Namun demikian menurut Suherman, untuk jumlah penumpang menuju Anambas dan Lingga belum mengalami peningkatan. Hari ini juga kelihatannya sudah mulai meningkat, saya lihat dari bawah atasnya juga banyak itu sudah mulai ada peningkatan penumpang. Dari Kepulauan Riau, Khairuddin, UTV mengabarkan. 2 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Palu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan segera dipecat. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah Lilis Suyandi memastikan akan segera memecat 2 orang pegawai Lapas Palu. Keduanya diketahui terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kemenkumham Sulteng memastikan sepenuhnya mendukung pihak kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terkait kedua oknum tersebut. Lilik mengatakan,
Pihak Kemenkumham Sulteng akan menindak tegas seluruh pegawai lapas dan rutan di Sulteng yang telah melanggar aturan bersinggungan dengan penyalahgunaan narkoba. Pemecatan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk petugas lapas dan rutan lainnya. Pemeriksaan dan sebagainya sudah kami lakukan. Namun demikian sekalian kalau ada oknum yang terlibat berarti memang dia yang memilih untuk dipecat. Ya. Dan kami tegaskan, sebagaimana juga dalam beberapa hari Rabu nanti kami juga akan melakukan agenda pemecatan pegawai yang terlibat narkoba di Lapas Koloni Dale. Ini akan kita lakukan pemecatan. Nah nanti ini akan menyusul juga, akan kita lakukan pemecatan juga. Jadi kami tegas supaya pegawai lain tidak tergiur kembali. Ya. Diberitakan sebelumnya, 2 orang petugas lapas kelas 2A Palu diamankan pihak kepolisian Resor Palu. Pengamanan dilakukan setelah keduanya tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Keduanya diamankan di rumah dinas Lapas Palu pada Sabtu 2 Oktober malam. Dari tangan keduanya, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 3,9 kg. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.